Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 15 Desember 2025 bersama saya Fiorena Ciretno. Tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita terkini dan juga terpercaya datangnya dari kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di sore hari ini informasi mengenai remaja di kota Parepare yang menikam seorang pelayan kafe. Dan untuk melengkapi informasi tersebut kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari kota Parepare. Selamat sore rekan Aryadi. Selamat sore, Vio. Selamat sore, pemirsa. Iya, baik. Dapat disampaikan mungkin secara singkat bagaimana kemudian kronologi penikaman yang terjadi di salah satu kafe yang ada di kota Parepare ini? Silakan. Baik, Vio, kami informasikan bahwa seorang remaja di kota Parepare, Sulawesi Selatan, berinisial DA, berumur 16 tahun, ditangkap polisi usai menikam seorang karyawan kafe bernama Firwan, 28 tahun. Peristiwa penikaman ini terjadi di Pasar Senggol, Kelurahan Ujung, Sabang, Kecamatan Ujung pada Sabtu 13 Desember kemarin sekitar pukul 2.30 waktu dini hari. Ya. Nah, pelaku ini saat ini sudah diamankan oleh Reskrim Polres Parepare. Ya, bagaimana asal kemudian mungkin ya dari para pelaku ataupun juga korban ini bisa disampaikan juga untuk kita ketahui? Baik, dari informasi dari Kasat Reskrim Polres Parepare, AKP Muhammad Agus Purwanto mengatakan bahwa remaja ini melakukan penikaman menggunakan banjik hanya karena motif ditatap sinis oleh korban. Ini berawal saat pelaku melakukan atau memesan makanan berupa nasi goreng dan jus di kafe tempat korban bekerja. Namun pelaku merasa bahwa pelayanan korban itu sangat lambat sehingga remaja ini sempat maksud kami sempat melakukan protes terhadap korban, dan setelah itu korban menurut pelaku sering ditatap oleh korban sehingga dia merasa tersinggung dan menikam korban dengan banjik. Tadi disampaikan mungkin apakah kemudian pelaku ini memang seringkali membawa serta badiknya kemana-mana saja ketika hendak juga mungkin ke kafe termasuk? Nah, motifnya sendiri, kami telah mengkonfirmasi hal itu ke pihak kepolisian, namun menurut pihak kepolisian bahwa kebetulan saja pada saat itu DA atau pelaku membawa badik pada ini berada di kafe tersebut waktu kejadian penikaman itu, Vio, dan badik pada saat ditaruh di pinggangnya, dan setelah pelaku makan seperti itu, dan dia langsung melakukan penikaman terhadap korban. Emosional, kemudian lebih lengkapnya lagi mungkin rekan Aryadi dapat disampaikan untuk kapan dan juga di mana kemudian pelaku ini berhasil kemudian diamankan oleh polisi. Apakah mungkin ada perlawanan atau seperti apa? Karyawan dari kafe Baik, tersebut. Jadi memang setelah melakukan Pak, ini penikaman pakai apa terhadap Pelaku pelayan kafe, menggunakan sebilah pelaku badik berinisial yang DA ini sempat kabur bawa di badik pada saat Kabupaten Sidrap. Memang dia sering bawa badik Namun, atau setelah itu pihak Pas kepolisian kebetulan bawa badik. mendapatkan informasi Maksudnya, Pak, bahwa minuman yang bisa pelaku disuguhkan di situ kembali ke Parepare, miras tepatnya di perumahan jus. BTN Grand Zamzam, Nah, pelaku, Pak, Kelurahan biasanya kan Galung-Galowang, ada Kecamatan pelaku ini Mucukiti. adalah orang Dan bekerja di sehingga itu Parepare. atas informasi itu pihak Respon Korbannya Polres pun Parepare orang langsung melakukan itu ditikam bagian apa, Pak? penangkapan pada Jadi, Minggu 14 Pelaku Desember mendekam korban sore dari belakang kemarin. pada bagian Dan saat punggungnya, diamankan oleh tim Respon, kemudian pelaku lengannya, tidak sehingga melakukan korban perlawanan mengalami dan luka mengakui tusukan pada bagian punggung kesalahannya dan luka telah pada bagian melakukan lengan kiri. penikaman terhadap pelayan kafe Kondisi di sekarang korban fasilitas itu. sementara mendapat Berarti perawatan medis misalnya di mungkin Rumah Sakit ada Makassar. pertanyaan dari para warganet atau juga Korban Tribuners dan begitu, bagaimana tusukan. kemudian Pelaku dengan sudah diamankan, kondisi Pelaku sudah kami kesehatan amankan mental mungkin dari sang di pelaku, apakah ada BTN informasi mengenai hal Samsam tersebut?
Parepare. Hingga saat ini sempat, kami belum melarikan diri bisa atau memang rumahnya di sana? mengkonfirmasi Setelah kejadian sempat melarikan mengenai diri ke kesehatan Kabupaten mental Sidrap, pelaku, namun karena kita dapat memang informasi bahwa pihak pelaku kepolisian ada di atau dalam hal ini kompleks tersebut Reskrim sehingga Polres Parepare masih melakukan memerintahkan pemeriksaan unit terhadap tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku. pelaku Ancaman DA. hukuman, Pak? Namun Ancaman atas hukumannya itu kita kasus menggunakan penikaman ini, pasal pelayan kafe 351 ayat 1 dan 2 Firman, ancamannya 7 tahun 20 penjara. menerima luka tusukan di pinggangnya dan luka sabetan di lengannya akibat setelah ditikam oleh remaja berinisial DA ini. Ya. Iya, lantas mungkin untuk pasal yang akan dikenakan oleh atau juga kepada pelaku ini dan juga mungkin berapa lama ancaman hukumannya seperti apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian? Menurut pihak kepolisian bahwa DA dikenakan pasal 351 ayat 1 dan 2 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kami memang sempat melakukan peliputan di Mapolres Parepare saat remaja ini diperiksa oleh unit reskrim Polres Parepare. Dari pantauan kami, dia sudah dalam keadaan ditahan di Mapolres Parepare dengan tangannya yang terikat, kemudian terlihat juga Pior ada yang unik bahwa rambutnya plotos ini tinggal rambut di depannya yang ditinggalkan oleh pihak kepolisian, sehingga ini memang mirip serupa dengan bintang sepak bola Brasil Ronaldo Luis Nazario de Lima. 13 Desember. Dan tentunya sudah ada lagi juga lah efek jerah yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada pelaku atas kejadian ini. Nah, kemudian terakhir mungkin rekan Naryadi dapat disampaikan untuk Tribuners ketahui bagaimana kemudian kafe tempat kejadian tersebut apakah masih buka atau juga beroperasi seperti sedia kala normalnya atau sementara tutup? Pelaku ini berada di kafe tersebut. Kafe di tempat lokasi kejadian perkara masih tetap beroperasi, pada saat memesan namun pelayan kafe bernama Firman tadi sehingga membuat menjadi korban pelaku tersinggung. penikaman saat ini menjalani proses Korban ini sering pemulihan di menatap rumah pelaku sakit sehingga RSUD di pelaku Makassar emosional karena harus kemudian luka langsung melakukan tusukan penikaman atau terhadap di bagian, korban di lokasi. Ya pelaku termasuk punggungnya pelayan dan tadi pelayan. Ya, Pegawai. Yang korban ini adalah Aryadi, apakah karyawan ada dari rencana kafe rekonstruksi tersebut. kejadian atau mungkin juga gelar perkara gitu yang akan Pak, dilakukan? ini pakai apa penikaman? Tentu saja Vior, pelaku menggunakan sebilah pihak badik yang pada kepolisian saat itu melakukan bawa badik pada saat pemeriksaan itu lebih senjata lanjut tajam jenis penusuk. terhadap Memang dia sering bawa badik pelaku atau- DA ini. Pas kebetulan bawa badik pada saat itu. Pada Pihak Maksudnya Pak, kepolisian minuman akan yang melakukan gelar disuguhkan di perkara situ dan, minuman miras atau kah? miras? kasus di jus. TKP nanti. Jus ya. Ya, jus ya. Yes. Nah, Terima pelaku kasih Pak atas laporannya biasanya di kan sore hari ada ini rekan Pelaku ini Naryadi. adalah Kami orang menunggu update berdomisili terbarunya di mengenai Parepare. topik ini ataupun juga mungkin informasi lainnya yang akan dilaporkan dari Kota Parepare. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas. Dan Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Aryadi. Juga berikut pernyataan dari Kasat Reskrim Polres Kota Parepare, ada AKP Muhammad Agus Purwanto. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Nah, terus dia di situ pelayan kafe di situ. Terus Bosan bisa aja, ketika bisa. Bosan bisa aja. Nah, terus kenapa bisa tersinggung Ki? Apa kata-katanya? Kejadiannya di kafe itu pada hari Sabtu tanggal 13 Desember sekitar pukul 02.30 dini hari yang bertempat di Kafe Citra. Nah, motifnya sendiri Pak. Motifnya itu adalah pelaku tersinggung kepada korban, di mana pada saat pelaku ini berada di kafe tersebut kurang pelayanan korban pada saat memesan minuman sehingga membuat pelaku tersinggung dan
korban ini sering menatap pelaku sehingga pelaku emosional, kemudian langsung melakukan penikaman terhadap korban di lokasi. Ya pelaku termasuk pelayan Pak, di pelayan. Ya, Pegawai. yang korban ini adalah karyawan dari kafe tersebut. Pak, ini pakai apa penikamannya Pak? Pelaku menggunakan sebilah badik yang pada saat itu memang bawa badik pada saat itu, senjata tajam jenis penusuk. Memang dia sering bawa badik atau? Pas kebetulan bawa badik pada saat itu. Maksudnya Pak, minuman yang disuguhkan di situ minuman Miras atau kah, atau? miras? Jus. Jus ya. Hanya jus ya? Jus. Nah pelaku Pak biasanya kan ada Pelaku ini adalah orang berdomisili di Parepare. Korbannya pun orang Parepare. Itu ditikam bagian apa Pak? Jadi pelaku mendikam korban dari belakang pada bagian punggungnya, kemudian lengannya, sehingga korban mengalami luka tusukan pada bagian punggung dan luka robek pada bagian lengan kiri. Pelaku kondisi sekarang korban sementara mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Andi Makassau dengan luka robek dan tusukan. Pelaku sudah diamankan Pak? Pelaku sudah kami amankan di BTN Samsam Parepare. Itu sempat melarikan diri atau memang rumahnya di sana Pak? Setelah kejadian sempat melarikan diri ke Kabupaten Sidrap, namun kita dapat informasi bahwa pelaku ini ada di kompleks tersebut sehingga memerintahkan unit tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku. Ancaman hukuman Pak? Ancaman hukumannya itu kita menggunakan pasal 351 ayat 1 dan 2, ancamannya 7 tahun penjara. Dari mana kita dapat itu badik? Dari rumah. Nah terus? Dia di situ pelayan kafe di situ. Terus? Berapa sampai ke kosong kita lihat ketika kita kosong kita lihat. Nah, terus kenapa bisa tersinggung Ki? Apa kata-katanya? Dari mana kita dapat itu badik? Dari rumah. Nah terus? Dia di situ pelayan kafe di situ. Terus? Berapa sampai ke kosong kita lihat ketika kita kosong kita lihat. Nah terus kenapa bisa tersinggung Ki? Apa kata-katanya? Dari mana kita dapat itu badik? Dari rumah. Nah terus? Dia di situ pelayan kafe di situ. Terus?
100 sampai ke bosan kita lihat ketika kita bosan kita lihat. Nah, terus kenapa bisa tersinggung Ki? Apa kak? Apa kata-katanya? Dari mana kita dapat itu balik? Dari rumah. Nah, terus? Dia di situ pelayan kafe di situ. Terus? Sampai ke bosan kita lihat ketika kita bosan kita lihat. Nah, terus kenapa bisa tersinggung Ki? Apa kak? Apa kata-katanya? Dari mana kita dapat itu balik? Dari rumah. Nah, terus? Dia di situ pelayan kafe di situ. Terus? Sampai ke bosan kita lihat ketika kita bosan kita lihat. Nah, terus kenapa bisa tersinggung Ki? Apa kak? Apa kata-katanya? Dari mana kita dapat itu balik? Dari rumah. Nah, terus? Dia di situ pelayan kafe di situ. Terus? Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Ciretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Jelang Hari Sumpah Pemuda, PLN hadir dengan program sambungan listrik gratis Light Up the Dream 2025. Program yang menghadirkan sambungan listrik bagi 41 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 5 wilayah, yakni Makassar, Goa, Palu, Kendari, dan Manado. Hingga saat ini sudah ada 7 rumah yang resmi tersambung listrik dan menikmati manfaatnya. Serikandi PLN WIPA Sulawesi dukung UMK Poklas Harmandara Food dalam memproduksi abon ikan marlin dan aneka olahan ikan lokal lainnya. Lebih dari sekedar tempat mencari penghasilan, kelompok ini menjadi ruang aman untuk bernaung, belajar, dan tumbuh bersama bagi para ibu yang terus berjuang demi masa depan anak mereka. PLN percaya bahwa setiap perempuan berhak untuk tumbuh, berdaya, dan berkarya.
Dukung potensi pemuda-pemudi Indonesia, PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi memberikan bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam Kualifikasi Garda Pratama kepada warga di Kabupaten Konawe Utara. Bantuan pelatihan dan sertifikasi ini merupakan bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance PLN, khususnya dalam mendukung SDGs nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.